Kenapa? Gimana caranya 4P bisa nyembuhin lo dan lo separah apa sih sebetulnya? Efek dari GERD anxiety itu ke tubuh lo tuh semana tuh lo belum tahu kayaknya. Jadi kenapa gue ngeriset metode 4P? Kenapa gue nyiptainnya seperti itu? Biar kejawab gitu loh guys. Oke guys, lihat ya, ini perhatiin ya. Ini ya, contoh. Ini adalah pikiran, ini adalah badan, oke? Ini pikiran. Pikiran kamu dibagi dua ya, pikiran dibagi dua ya. Satu disebut pikiran yang logical atau pikiran alam sadar. Ya, ini otak lah ya. Otak disebut alam sadar, conscious sama unconscious mind. Unconscious mind itu apa? Emosi. Jadi pikiran yang berpikir karena perasaan. Jadi lu berpikir karena perasaan. Ini berpikir karena logika. Ini berpikir karena perasaan. Oke? Disebut unconscious mind atau orang zaman dulu bilang perasaan. Gambarnya hati lah. Ya, ini perasaan. Ini pikiran, ya kan? Ini badan, oke? Oke, misalnya nih, anxiety. Anxiety, apa yang terjadi di anxiety? Kalian, pertama gue bilang tadi, kalian ignorance ini artinya kalian nggak peduli. Lawan kata ignorance adalah ini ignorance. Lawan kata ignorance adalah knowledge, kalian ngerti. Oke, ini lawannya. Oke, karena kalian nggak ngerti, kenapa begini, kenapa begitu? Karena kalian nggak ngerti, akhirnya kalian ketakutan, takut, apalagi nih, takut, anxious, ya takut, anxious, ragu-ragu, waspada. Karena kalian nggak tahu. Kenapa nggak tahu? Karena adanya ignorance. Bukan bego, bukan bego, tapi males belajar. Kayak gue nggak peduli lah ilmu kehidupan, apa sih gue nggak peduli lah. Ketika lo nggak peduli sama ilmu kehidupan, lo akan takut menjalani kehidupan. Oke? Begitu lo akan takut, anxious, ragu-ragu, dan waspada. Alhasil, ini mengirim sinyal ke sini. Negatif, betul? Nah, sinyal yang ke sini merubah perasaan lo. Perasaan lo menjadi negatif. Ketika perasaan mempunyai impresi negatif, maka dia harus ekspresikan. Ekspresinya kemana ini kalau udah ke bawah? Ke tubuh. Tubuh lo jadi negatif. Kalau tubuh negatif apa yang terjadi? Sakit, hancur. Pelan-pelan hancur. Ya kan? Karena tubuh lo negatif. Kenapa? Karena diserang dari sini. Dari pikiran, menyerang ke perasaan mengekspresikan negatifnya. Perasaan mencoba mengekspresikan ke badan soal ketakutan, anxious, waspada, ragu, semua masuk ke badan. Badan lo lama-lama nggak santai. Ya, jadinya sakit, hancur pelan-pelan. Oke, berarti di sini ada apa nih? Nih, ininya apa nih? Ininya adalah kita sebut fear. Fear itu takut. Betul? Jadi gimana cara sembuhnya, Bang? Sebelum segitu gue ngomongin cara sembuhnya, kalian sudah ngelakuin apa aja? Obat psikiater. Obat psikiater tuh merubah ininya. Obat psikiater untuk badan, ngerti kan? Obat psikiater, obat dokter untuk badan. Jika lo tiap hari tetap masukkan angka negatif ke perasaan ngirim ke sini, obat nggak ngaruh lagi guys. Mau nyampe berapa lama lo minum obat? Oke, sekarang lo apa lagi belajar? Bang, saya belajar mindfulness, Bang. Saya belajar ngatur pola pikir, Bang. Oke, good. Lo ngatur pola pikir di sini kan. Namun, lo terkena serangan lambung. Serangan lambung gara-gara salah menu makan, salah pola hidup. Yang terjadi, tubuh lo bilang ke perasaan, ngasih sinyal ke perasaan, ini ada yang salah bro. Sesak napas nih gue nih, ada yang salah nih. Perasaan ngomong lagi ke pikiran, nih gue sesak napas, jangan-jangan mau mati. Ini keluar lagi kena. Jadi dari bawah ngirim sinyal ke atas kalau dia kena serangan lambung. Kalau dari pikiran negatif, dari atas nyerang ke bawah. Yang kena ini yang anxiety. Perasaan lu cemas, deg-degan, takut mati, takut ini. Karena yang ini nyerang ke sini, yang ini nyerang ke sini, ngerti nggak? Makanya penyakitnya GERD, bukan GERD ya, dispepsia sebetulnya. Dispepsia, anxiety nama penyakitnya kan?
Ngerti ya? Separah apa lu? Ngerti kan kalian separah apa? Dispepsia ini dari badan. Dari badan lo nggak nyaman, timbul sensasi. Dia ngomong ke perasaan lo, ngebikin perasaan lo nggak nyaman, biar lo take action gitu ya, biar lo ambil kendali untuk menyembuhkan badan. Dia ngirim sinyal ke sini. Ini ngirim sinyal ke otak. Otak lo jadi negatif. Ini dispepsia. Oke. Anxiety-nya mana? Anxiety ketika lo berpikir negatif, merusak perasaan, perusahaan mengekspresikan ke badan. Terjadi psikosomatis. Ini disebut anxiety. Lu kena dua-duanya, beres. Makanya gue bilang ribet guys, penyakitnya ribet. Terus lu mau sembuh dengan ikutan live terus sembuh. Nggak bisa guys, lu mesti nonton YouTube-nya paling nggak. Kalau nggak ikut pelatihannya. Cara sembuhnya gimana? Gue jauhin dikit lah, biar kelihatan. Ini di sini ada knowledge kan? Ini lawan katanya knowledge ya. Ignorance, knowledge. Dari knowledge, lo akan tahu ilmunya. Kenapa kumat? Kenapa sesak napas? Kenapa deg-degan? Gara-garanya apa? Ya kan? Dari knowledge, lo jadi understanding. Understand. Lo nggak lagi cemas. Tapi lo mengerti cara mainnya gimana. Oh penyakit ini cara mainnya begini. Oh hidup itu begini. Oh kalau gue nggak punya duit, ini memang begini caranya. Lu tahu karena lu punya knowledge. Lu nggak lagi cemas. Betul. Ini akan berhenti ngirim sinyal negatif ke bawah. Ini akan ngebikin sinyal jadi understanding. Understanding. Yang terjadi ini ngirim sinyal positif ke bawah. Akhirnya perasaan lo positif. Perasaan yang positif dia akan mengekspresikan, mau nggak mau dapet perasaan positif, dia mengekspresikan ke badan hal yang positif. Lama-lama badan lo jadi positif. Lo jadi terasa kuat, terasa semangat. Asam lambung yang tadinya naik nggak gitu parah lagi buat lo. Pekerjaan lo nggak tiap hari rebahan main TikTok nggak begitu. Udah mulai produktif. Kenapa? Karena lo sudah mengerti, oh penyakitnya begini. Jika lo stres masalah pasangan misalnya. Kenapa lo stres? Karena lo nggak tahu ilmu masalah pernikahan. Atau lo nggak tahu ilmu tentang psikologi. Atau lo nggak tahu ilmu tentang kesadaran manusia. Lo akan bilang, wah pasangan gue blow on bang. Makanya gue nggak suka. Karena lo nggak mau belajar ilmunya. Lo akan ragu kalau jalan sama dia, ngerti? Dan selama lo sama suami lo, sama pasangan lo, akan ada fear. Akan ada ketakutan. Jadi caranya gimana? Lu belajar. Knowledge. Belajar. Oh begini loh cara pasangan gua. Oh begini psikologinya. Oh begini namanya cognitive behavior therapy yang bisa gua kasih ke pasangan gua. Oh begini cara psikologinya. Begitu lo tahu, lo akan understanding pasangan lu. Apakah ada fear? Nggak ada. Fear akan berubah menjadi faith. Faith itu percaya guys. Ini sama fear. Faith sama fear itu sama. Rasanya sama. Faith itu percaya. Ketika lo punya understanding, lo jadi percaya. Bahwa gue percaya gue bisa hebat. Atau gue percaya gue pernikahan gue akan baik-baik saja. Lo gak akan ada fear, lo akan ada faith. Ketika ini faith, ini akan badan lo akan jadi positif. Dan ini gak lagi sakit-sakitan. Tapi badan lo mulai healing. Menyembuhkan. Dan badan lo gak lagi hancur. Badan lo akan creation. To create. Ini lawan semua nih. Lawan dari kehancuran, creation. Creation. Lawan dari sakit, healing kan? Atau ini sebutnya disease. This is. Ini at is. Ya kan? Coba kita perhatikan kata faith sama fear. Kenapa orang takut? Karena orang takut karena dia nggak jelas maunya apa. Karena ragu. Ketakutan adalah hal yang belum terjadi, cuman lo udah takut duluan. Itu namanya takut. Faith sebuah percaya, kepercayaan. Sama guys. Hal belum terjadi, tapi lo percaya. Ini disebut faith. Kayak Tuhan. Tuhan lo percaya sama Tuhan? Percaya. Bukan tahu, tapi lo percaya. Karena lo belum pernah ngeliat Tuhan kan, cuma lo percaya aja kan. Itu disebut percaya. Jadi ketakutan sama kepercayaan, ini sama, hal yang sama, cuman efeknya beda. Ini lebih ke negatif, di badan ini lebih ke positif. Gitu ya, makanya gue bilang tadi, obat psikiater kesini doang, tapi ini tetap nyerang ke bawah. Tetap kumat kan? Tetap kumat. Kalau lo ngelakuin metode 4P gimana? Ini metode 4P pakai tinta biru ya.
Awalnya sebulan 2 bulan lo ikut misalnya ikut kelas pelatihan atau dari YouTube lah ya. Kita sebutnya basic, itu masih jaga pola makan, pola hidup. Berarti ini disembuhin di basic. Kenapa ini disembuhin? Satu, agar ini nggak ngirim sinyal ke atas. Itu satu. Yang kedua, ketika pikiran negatif lo nyerang ke bawah dan perasaan lo mau ke bawah sini, badan lo mampu mengekspresikan emosinya. Jadi kebanyakan dari kalian badannya nggak mampu mengekspresikan emosi. Contoh lo ngerasa cemas, badan lo nggak mampu mengekspresikan cemasnya gitu, karena deg-degan, karena udah sesak napas gitu. Gimana mau marah bang? Sebelum marah gue udah deg-degan gitu kan ya, nggak mampu. Ngerti kan? Jadi ini diperbaikin dulu kalau di basic. Sebulan 2 bulan. Setelah ini terjaga dengan menjaga pola makan dan pola hidup. Oke. Ini sama aja badannya kita gembok. Gembok itu artinya gembok, kita pasang gembok biar nggak kumat. Jadi setelah lo lulus dari basic, badan lo aman, cuman pikiran lo masih error. Pikiran perasaan masih error. Emang begitu. Lo lulus basic itu sebulan 2 bulan. Habis itu lo lanjut ke kelas namanya advance. Kelas kedua namanya advance. Di advance ini baru kita mengatur pikiran kita agar nggak lagi ngirim sinyal negatif ke bawah, tapi ngirim sinyal positif ke bawah. Di advance juga kan diajarin ilmu-ilmu kehidupan yang ngebikin lu penuh dengan knowledge, lu dapat understanding, dan lu akan percaya kalau hidup lu akan baik-baik saja. Semuanya ada di metode 4P. Tapi gimana kalau ada trauma, bang? Trauma adanya kan di sini kan, di perasaan kan, kesimpan di sini kan. Trauma ini apapun yang lo masukin ke bawah sini kepentok gara-gara trauma. Trauma tuh sama aja kayak tembok batu bata yang nggak bisa lo lewatin guys. Itu trauma. Traumanya mesti hancur. Gimana cara ngilangin trauma? Gue ada kelas lagi namanya pelepasan emosi. Atau lo ikut di hipnoterapi. Tapi hipnoterapi minimal 1 juta sekali ketemuan. Makanya gue bikin kelas pelepasan emosi, kelasnya 2 hari, lo menghipnotis diri sendiri, harganya murah, 300 ribuan. Lebih murah, tapi lu bilang, bang saya gak mau belajar bang, udah lo hipnotis gue aja. Nggak apa-apa. Ini kalau ada trauma. Tapi dari teman-teman yang ikut pelatihan, dari semua ikut pelatihan, yang ada trauma tuh sedikit guys. Ya dari 100 orang, ya 10 lah ada trauma. Jadi gue gak menemukan terlalu banyak ada trauma gitu. Jadi makanya gue bilang, udah metode 4P aja dulu lah, sebelum di hipno terlalu jauh gitu. Gimana guys, ngerti? Sampai sini ngerti ya? Udah semua ngerti ya? Separah itu penyakit itu tahu ya semuanya. Nah, jadi kalian masih bingung gimana caranya sesak napas, gimana caranya keliengan. Padahal kebalik kameranya, nggak apa-apa lah ya, tapi paling nggak jelas kan ya. Atau ntar coba gue cut terus gue masukin ke YouTube ya yang ini ya. Bang, atasi mual gimana? Ini udah gue jelasin jauh-jauh panjang, mesti nanya masukin mual. Itu gampang udah. Ya jaga pola makan, pola hidup, mual lo hilang, udah sembuh. Gitu ya. Cepet itu guys, sembuhnya guys. Yang susah itu bilang tadi, ngerubah pola pikir. Cuman gimana caranya ngerubah pola pikir Bang Erik? Tadi dengan lo ngejaga pola makan, lo sudah ngerubah pola pikir. Dengan lo ngejaga pola makan, lo sudah ngerubah pola pikir, ngerti nggak? Karena kayak sekarang nih, dari beberapa dari lo akan bilang, enggak bang, anxiety itu pola pikir. Gue kumat gara-gara pola pikir. Iya, gue tahu. Ntar kita akan ke sana di kelas advance. Tapi kelas basic, lo jaga makan dulu. Kenapa? Karena kalau lo nggak bisa jaga makan, apalagi lo jaga pikiran. Ya, lo jaga makanannya nggak bisa, mau jaga pikiran. Itu istilahnya. Di situ pola pikir lo tuh gue twist gini. Gue rubah. Plus gue kasih bukti-bukti. Ya, jadi kalau dia bilang, bang itu dari pola pikir bukan pola makan. Gue suruh aja ngopi. Coba aja lo ngopi. Coba lo ngopi. Pagi ngopi, siang ngopi. Nggak usah makan. Ntar lo lihat timbul nggak sensasi. Kalau sensasi timbul berarti dari lambung ya. Itu gue pasti gituin pasti. Udah gitu ntar gue suruh gini. Coba lo duduk di sini. Lo makan. Udah kenyang nih. Makan lo kenyang. Perut lo udah keisi. Makanannya yang enak. Nyaman. Kenyang. Nah silakan lo berpikir negatif. Senegatif mungkin. Terus lihat, ada sensasi nggak keluar? Ada sesak napas nggak? Kelingan ada nggak? Dekat-dekat ada nggak? Dekat? Kagak ada. Ya, jadi masih bilang sesak napas dari pikiran.
Gitu guys ya, semoga sudah mengerti gimana anxiety dan GERD itu merubah hidup lu. Sama satu lagi, kenapa harus ada perubahan pola sifat? Di 4P terakhir kan, 4P kan pola makan, menjaga